Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Syamsiah. Saya dari kelas A semester 6. Sekarang saya akan menjelaskan kembali simpulan dari video yang telah ditugaskan atau yang telah diberikan, yaitu video mengenai apa itu sosiolinguistik di kanal YouTube Anthony Pim. Pertama, Anthony Pim menjelaskan mengenai variasi. Apa itu variasi? Variasi adalah sebuah produksi individu yang menjadikan suatu pembeda dari individu satu dengan individu yang lainnya. Atau juga variasi adalah produksi suatu objek yang membedakan objek yang satu dengan objek yang lainnya. Segala sesuatu yang berbeda itu dinamakan variasi. Misalnya, setiap orang dari budaya tertentu menyebut satu benda yang sama dengan bahasa yang berbeda, itu juga dinamakan sebuah variasi, yaitu variasi bahasa. Variasi ini adalah pokok inti dalam sosiolinguistik. Kenapa dikatakan demikian? Karena kajian dalam sosiolinguistik yaitu kajian mengenai korelasi atau hubungan antara linguistik atau kebahasaan dengan sosial atau kemasyarakatan. Subjek variasi dalam sosiolinguistik yaitu sosial atau kemasyarakatan. Variasi dalam sosiolinguistik yaitu variasi dalam kajian sosiolinguistik yaitu variasi bahasa yang berkaitan dengan keragaman sosial dari penutur. Jadi variasi dalam kajian sosiolinguistik yaitu variasi bahasa yang dikeluarkan oleh penutur tertentu. Sosiolinguistik terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel bahasa dan variabel sosial. Yang pertama yaitu variabel bahasa. Variabel bahasa ini dapat dikatakan sebagai alat dari bahasa. Jenis-jenis dari variabel bahasa ini seperti fonetik, fonologi, morfologi, structure, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu social variable atau variabel sosial. Variabel sosial ini berkaitan dengan letak geografis penutur yang mengakibatkan keragaman bahasa atau dan juga munculnya dialek. Variabel sosial ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu beberapa faktor. Yang pertama yaitu social class atau kelas sosial atau juga strata sosial. Kelas sosial ini mempengaruhi bentuk kebahasaan, yang mana setiap kelas sosial memproduksi bahasanya itu berbeda-beda. Jadi penggunaan bahasa yang mereka gunakan itu berbeda-beda. Seperti halnya penggunaan bahasa antar kalangan atas dengan kalangan bawah, yang mana biasanya orang di kalangan atas itu berbicara lebih formal atau lebih resmi, seperti halnya seorang pejabat atau
presiden atau juga yang mempunyai wewenang yang sangat tinggi. Sedangkan masyarakat di kalangan bawah itu berbicara dengan bahasa yang menurutnya enak digunakan atau santai saat digunakan. Kelas sosial ini juga contoh lainnya yaitu seperti keberadaan di United Kingdom, yang mana di sana itu penggunaan bahasa sangat berbeda dan berkelas. Jadi penggunaan bahasa di sana itu ditentukan berdasarkan kelas-kelas mereka. Seperti halnya penggunaan bahasa di kerajaan, yang mana itu menggunakan bahasa yang lebih formal, yang lebih bijaksana, atau lebih menunjukkan bahwa mereka itu sangat berpendidikan atau mereka itu lebih mempunyai wewenang. Sedangkan masyarakat di kalangan bawahnya, mereka menggunakan bahasa yang lebih santai, Yang kedua yaitu seks atau gender atau jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi bentuk bahasa itu juga yaitu ada seks atau gender, yang mana penggunaan bahasa oleh laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari pendidikannya atau juga ruang lingkup mereka. Seperti halnya penggunaan bahasa oleh perempuan itu, mereka lebih cenderung berbahasa itu sangat teliti. Jadi mereka itu ingin terlihat lebih baik dari laki-laki, sehingga mereka itu menggunakan bahasa sesuai lawan bicara mereka. Jadi mereka akan menyesuaikan siapa yang akan menjadi lawan bicara mereka, karena mereka ingin dinilai baik atau dinilai lebih sopan, mungkin seperti itu. Sedangkan laki-laki, mereka akan bicara lebih natural atau lebih selayaknya mereka berbicara seperti biasanya, karena atau juga mereka berbicara seperti ya laki-laki pada umumnya. Mereka berkata kasar mungkin supaya mereka itu supaya mereka itu dapat lebih akrab dengan kelompok yang mereka ajak bicara gitu. Yang ketiga yaitu group society atau kelompok sosial. Di sini itu yaitu lingkungan sangat mempengaruhi bahasa, dimana seperti halnya di Indonesia banyak budaya, suku, ras dan yang lainnya itu menentukan bahasa yang mereka pegang itu berbeda-beda. Mereka mempunyai ciri khas tertentu saat dalam bahasa, seperti dialek dan aksen yang mereka gunakan. Budaya satu dengan budaya yang lainnya itu sangat mempunyai dialek dan aksen tertentu saat bicara. Dan juga lingkungan ini juga sangat mempengaruhi hal tersebut, yang mana mereka yang berada di budaya satu berbicara dengan dialek mereka atau aksen mereka, pasti orang lain dari budaya yang lain itu sangat asing mendengarnya, dan juga kadang tidak memahami apa yang mereka katakan. Selain itu, misalnya
eh, orang dari Sunda dengan berbahasa Sunda, em, saat saat mereka berbicara dengan orang Batak, eh, orang Sunda itu lebih menganggap orang Batak itu cenderung memarahinya, karena orang Batak itu berbicara lebih keras dari orang Sunda yang notabene dikenal sangat lembut saat bicara. Lalu bahasa yang digunakan juga sangat mempengaruhi kelompok tertentu. Namun misalkan orang yang berada di orang yang berasal dari ruang lingkup Sunda, mereka merantau misalkan ke Medan yang yang memiliki yang merupakan eh, yang merupakan yang memiliki yang merupakan yang notabene memiliki sifat yang keras, mereka jika mereka tinggal di sana selama kurun waktu yang sangat lama, mereka akan terbiasa dengan eh, bahasa yang digunakan di tempat tersebut, bahkan bahasa yang mereka tempati sekarang di sana itu akan menjadi bahasa sehari-hari bagi dia, dan dia gunakan. Sehingga saat mereka bicara lagi dengan orang yang berasal dari Sunda, mereka mereka yang sudah tinggal dalam kurun waktu yang lama di tempat perantauan, mereka akan uh, berbahasa menggunakan bahasa yang dicampur atau menggunakan kode mixing, yaitu mereka akan mencampurkan antara Sunda dan uh, dan ciri khas bahasa yang digunakan di tempat perantauannya. Selain itu, kelompok sosial juga contohnya seperti kelompok orang tua dan anak-anak. Kelompok orang tua biasanya lebih menggunakan bahasa yang bersifat keorangtuaan atau dewasa, sedangkan kelompok anak-anak yang mana merupakan di zaman modern ini dikatakan sebagai generasi milenial, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang menurut bahasa-bahasa gaul yang akan dipandang aneh oleh orang tua. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi bahasa, atau kelompok sosial itu dapat mempengaruhi bahasa. Dan yang terakhir ada juga yaitu domain. Domain ini yaitu variasi dari lembaga seperti keluarga, sekolah, masjid, gereja yang kayak gitu. Contohnya yaitu domain keluarga. Domain keluarga pasti penggunaan bahasa itu sangat berbeda di dalam dan di luar keluarga. Saat berbicara dengan keluarga, pasti kita akan menggunakan bahasa yang lebih intim atau bahasa yang lebih santai, karena kita menganggap bahwa kita sudah sangat dekat dengan keluarga kita, dan keluarga kita pasti akan memahami kita. Sedangkan jika kita berkomunikasi dengan orang lain di luar keluarga, pasti kita akan menggunakan bahasa yang milih-milih. Maksudnya kita akan menyesuaikan bahasa yang kita gunakan. Domain keluarga ini juga bisa juga ditentukan oleh emosi kita. Misalkan jika kita marah, jika dalam keluarga kita akan meluapkan emosi kita atau amarah kita pasti akan mengeluarkan rasa marah kita. Sedangkan jika kita berada di luar, kita akan, misalkan kita berada di sekolah atau di kantor atau di tempat yang lainnya, kita pasti akan
menahan diri atau mengontrol supaya kita tidak mengeluarkan emosi kita. Selain itu, contohnya misalnya jika kita pergi ke suatu tempat, misalkan ke masjid atau gereja, terus kita pergi lagi ke masjid atau gereja yang lainnya, pasti bahasa yang digunakan di dua masjid tersebut sangat berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa domain juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kelas sosial, gender, grup society itu dan juga domain itu mempengaruhi bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika banyak kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.